Halo guys, kembali lagi bersama gua Raksel, tentunya di channel gua Raksel FC, dan kembali lagi di konten gua kritik soal Liverpool, yang dimana di konten ini akan membahas match-match yang berhubungan dengan Liverpool. Tapi sebelum gua masuk ke scoop konten, alangkah baiknya terlebih dahulu gue mengucapkan turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada para fans yang terdampak tragedi tanggal 26 Mei kemarin. Gua di sini sebagai bagian dari fans Liverpool juga sangat turut sedih, sangat turut prihatin melihat ada tragedi dalam pawai tersebut di Liverpool. Semoga korban atau keluarga korban diberi kesabaran, ketabahan atas apa yang telah terjadi dan diberi kekuatan. Oke guys, saatnya kita masuk ke konten. Match kemarin adalah match champion Liverpool, sekaligus match terakhir penutupan liga. Dan di match kemarin adalah match yang sangat spesial karena banyak sekali tokoh-tokoh penting Liverpool, tokoh-tokoh legend Liverpool, baik dari sisi pelatih maupun pemain, datang semua di Anfield untuk menyaksikan trofi IPL ke-20 Liverpool diangkat. Di match kemarin, jujur gua nonton. Di match kemarin, jujur gua nggak mentingin soal skor, gue nggak mentingin soal permainan, tapi gue menikmati pertandingan tersebut karena mau kalah, mau menang, mau imbang, Liverpool tetap juara dan no problem lah soal skor. Di pertandingan kemarin, Arne Slot juga seperti tidak terlalu membuat dobrakan besar untuk formasi kemarin, karena mungkin sudah enjoy karena Liverpool sudah mengunci juara, jadi tidak terlalu serius gue lihat dari sisi Arne Slot. Di pertandingan terakhir Liverpool memang sampai sekarang ini gue akui memang kalau gue membahas soal permainan ya, dari segi permainan itu sangat kurang banget, sangat jelek. Terakhir bagus itu ketika Liverpool mengunci klasemen juara, itu terakhir bagus itu lawan, kalau nggak salah lawan Spurs kali, gue lupa lagi lah. Pokoknya di situ Liverpool bermain sangat bagus sampai skor itu, kalau nggak salah gue lupa lagi ya, lawan Spurs itu 5-1 itu kalau nggak salah. Pokoknya itu permainan bagus terakhirnya Liverpool di musim ini. Setelah sisa pertandingan itu Liverpool jelek, gua akui jelek.
karena gue menyaksikan di 4 laga terakhir itu sangat jelek. Menang itu cuma di laga penguncian poin lawan Spurs, sisanya itu kalah nggak tahu berapa kali, pokoknya kalah dan imbang aja di 4 match terakhir itu menjelang mau juara ya, mau angkat trofi. Tapi gue sudah tidak memperdulikan itu karena ya skor nggak penting, juara mah tetap. Tapi walaupun Liverpool tidak bermain bagus di match 4 terakhir itu, mereka mengusahakan untuk tidak nol lah, tidak skor tidak nol lah, minimal ada 1, minimal kalau nggak imbang ya kalahnya juga bukan kalah nol skor banget, ada 1 lah atau 2 yang masuk, walaupun kalah dan imbang ujung-ujungnya ya masih ada semangat lah dikit. Iya ya, mungkin pemain Liverpool juga udah merasa ini mah hanya match akhir, kita bermain aja sekeinginan kita, udah juara ini. Contohnya ya kemarin itu Arne Slot menurunkan formasi, bentar gue akan lihat dulu. Atau gue lihat dulu kemarin lawan Palace, Arne Slot menurunkan formasi 4-2-3-1 yang menurut gua formasi ini cukup total football banget, karena di match ini dia menggunakan di belakang 4 back, 2 gelandang, 2 gelandang kreatif, dan di depan menurunkan 2 wingback, dan di tengah 1 gelandang bertahan agak ke depan sedikit, sejajar dengan wingback kiri dan kanan si DMF ini, si gelandang bertahan ini. Dan tentunya Luis Diaz ditarik ke tengah depan sebagai penyerang inti. Di match kemarin memang gua akui nggak berjalan mulus. Gua lihat di Curtis Jones itu udah mati karena udah ketutup, gak tahu kenapa gua tuh kayak kurang suka Curtis Jones dimainin terus-terusan, karena jujur aja kalau gue mikirnya soal performa, gue bilang Curtis Jones itu jelek. Lebih banyak dominan jelek ketimbang bagus Curtis Jones. Kalau gue melihat dari sisi jelek atau enggaknya, kemarin tuh memang dengan Jones diturunkan banyak bola yang kurang tersalurkan ke depan. Untungnya tandemnya dengan Gravenberch yang bisa maksimalkan untuk menyuplai bola ke depan. Dan di match kemarin mungkin karena sudah euforia juara, sudah istilahnya udah ada tanda, udah ada kepastian juara, jadi mereka tuh seperti mainnya kayak gimana ya,
kayak dibilang gimana ya, kasarnya kayak asal gitu, kayak asal main aja. Kalau menurut pandangan gue yang gue lihat di match kemarin lawan Palace maupun di match 4 terakhir ini, pemain Liverpool itu seperti apa ya, ya seperti itu yang gue bilang tadi, kasarnya seperti asal-asalan aja. Ada mungkin mereka sudah merasa wah sudahlah, nggak perlu dikejar lagi skor, mungkin ya udah nggak terlalu penting skor, yang penting kita kan sudah juara, jadi ya ngapain juga harus serius banget ya. Itu asumsi gua ya terhadap para pemain Liverpool di 4 match terakhir atau 5 match terakhir ini, karena emang gue lihat ini emang jelek sih pemain Liverpool di 4 atau 5 laga match terakhir ini. Kayak gimana ya, memang mereka mencoba untuk agak nyerang juga, agak ngotot juga, walaupun tidak semaksimal waktu melawan Spurs di penguncian klasemen juara. Lawan Spurs itu yang tahun lalu itu gacor banget Liverpool, sampai 5-1 itu kalau nggak salah, 5-1 ya atau 6-1, lupa lagi gue. Itulah terakhir Liverpool main gacor waktu penguncian juara, sampai Spurs ngap-ngapan. Jadi dengan formasi yang diturunkan ini, memang Arne Slot itu tidak tidak memperdulikan skor. Jadi ya enjoy. Yang penting euforia kejuaraan tetap ada di tangan. Dengan menurunkan formasi 4-2-3-1 ini, Arne Slot menurunkan nama-nama seperti yang di tengah Gravenberch, Jones, kenapa nggak McAllister, gue tanya. Harusnya kan McAllister. Gue tahu memang Arne Slot tidak mencari maksimal untuk scores, jadi ya dia mainin aja Jones. Mungkin ya di belakang mereka menurunkan Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, dan kipernya Alisson, dan 2 winger Mo Salah. Posisi Luis Diaz diganti Gakpo ditarik posisi Luis Diaz diisi oleh Gakpo. Luis Diaz ditarik ke tengah, dan di tengah wingback antara Muhammad Salah dan Gakpo ada gelandang bertahan yaitu Szoboszlai. Di formasi ini gue jujur memang pentingnya main bagus, yang penting kan liga beres. Tapi walaupun asal-asalan, jangan salah, Liverpool tidak pernah asal-asalan kalah atau imbang dengan tidak mencetak skor. Ada skornya. Contoh kalah pun Liverpool tetap menaruh 1 atau 2 gol yang dibentuk. Itu kan tandanya walaupun memang udah nggak terlalu serius, tapi mereka tetap ada kontribusi kok untuk bisa buat gol. Walaupun ujung-ujungnya di 4 atau 5 match terakhir ini kalah imbang. Ya sudahlah. Ya setelah berselangnya waktu, memang di menit
ketika pertandingan itu ya, di menit 9 udah kebobolan sama Crystal Palace 1-0. Itu baru menit-menit awal oleh Sarr, oleh penyerang Palace, dan baru dibalas golnya tersebut diimbangkan oleh Salah di menit ke 84 dari asisnya. Jadi asisnya Gakpo yang heading kena tiang itu sama bola mantul dan ditendang lah oleh Salah. Nggak tahu itu tuh bola mantul, ada Luis Diaz dulu ditendang oleh Luis Diaz, kena pemain mantul terus ditendang lagi sama Salah. Gue nggak tahu, cuman yang gue lihat itu seperti bolanya mantul ke tengah ditendang lagi oleh Muhammad Salah. Itu baru gol itu di menit 84, baru ada balasan dari Muhammad Salah dan skor imbang. Sudah terlihat sekali, walaupun memang udah kasarnya ya, udah ya enjoy aja lah, salah-salah aja lah. Walaupun sudah terlihat seperti itu, gue lihat di match 4 terakhir ini, tapi masih ada kontribusi gol kok, masih ada keinginan untuk insting gol kok. Walaupun ya menang kalah pun gak penting, tetap juara. Disitulah, di match itulah akhirnya imbang, berakhir dengan imbang. Dan setelah itu Liverpool dinobatkan sebagai juara Premier League di musim dan di tahun 2025 ini, yang cukup di minggu kemarin itu, di malam Senin itu adalah malam yang menurut gua sangat menyenangkan, sangat spesial, karena di malam Senin itu adalah hadiah buat gua semangat beraktivitas di Seninnya, karena melihat Liverpool juara dan melihat para tokoh-tokoh penting Liverpool datang di match Anfield itu, yang match special champion itu. Dan di match itu ada selewatan mungkin menyorot tokoh-tokoh itu seperti yang ada, yaitu Klopp, Jurgen Klopp, pelatih lama yang memang dia janjinya dulu sebelum keluar dia akan kembali ketika Liverpool juara. Ternyata memang terbukti, Klopp datang. Ya, gue seneng dengan hadirnya tokoh-tokoh penting seperti Klopp ini dan istrinya. Dan di momen itulah Klopp flashback, mengingat kembali, dan mungkin terharu juga melihat Liverpool kembali angkat piala walaupun sudah tidak dibawa asuhan dirinya. Dan selain ada faktor kesenangan, selain ada faktor happy, ada juga faktor sedih, faktor terpukul melihat TAA yang di match terakhir itu match perpisahan buat TAA dengan para fans dan tentu dengan klub tercintanya di masa kecil. Gua melihat cuplikan di media sosial, melihat TAA
seperti sedih, menangis, dan TAA memeluk saudaranya untuk mungkin menampung kesedihannya yang akan berpisah dengan Liverpool. Melihat euforia itu, gue justru ikut terharu juga karena ya gimana lah ya, kalau misalkan gue di posisi TAA ya gue juga sedih, harus berpisah dengan klub tercinta, harus berpisah dengan rumah lama. Memang cukup terharu, cukup sedih. Dan pengaruh dari klub ini, gue juga yang notabene pendukung Liverpool dari Indo itu sangat respect dan cinta banget dengan klub ini. Selain dari penggemarnya yang banyak, selain dari pemain-pemain yang keren, selain dari pelatih-pelatih yang bagus, gue cinta klub ini itu dari slogannya. Jadi you all never walk alone-nya itu. Karena bisa menggambarkan filosofi kehidupan yang gue terapkan selama ini. Karena dengan adanya klub ini, dengan adanya slogan dari klub ini, gue menerapkan artinya di kehidupan nyata gue. Ya memang ini hanya sekadar dunia sepak bola, tapi berpengaruh loh untuk kehidupan lo. Kalau lo mau untuk memahami, bahkan gue sering menjadikan Liverpool sebagai topik tugas-tugas gue. Memang apa ya? Klub ini bukan klub ecek-ecek, klub sembarangan. Memang klub ini penuh legacy yang wajar oleh orang-orang Liverpool cintai, baik di dalam kota Liverpool maupun berbagai dunia. Jadi udah gak heran lah ya, dengan juara kemarin Liverpool menurut gua adalah klub yang punya jiwa dan mental juara, dan terbukti dengan transisi Liverpool dari musim ke musim, tahun ke tahun. Mereka memang klub yang cukup berprestasi, dan cara memilih sebuah pelatih pun juga tidak asal. Perpindahan dari pelatih 1 ke pelatih 2, ke pelatih 3, dan ke pelatih selanjutnya itu sangat mulus, sangat bagus. Kontribusinya tuh hampir pelatih yang Liverpool ganti tuh semuanya memiliki kontribusi. Itu bukti bisa terwujud dari transisi kepelatihan era Klopp yang diganti ke kepelatihan era Arne Slot yang ternyata jalan. Tidak asal orang-orang Liverpool untuk memilih sebuah pelatih, dan itu semua berdampak bagi Liverpool, berdampak bagi kesejahteraan klub. Liverpool memilih pelatih itu bukan hanya soal hebat strategi. Mereka memilih klub Liverpool
berdasarkan apa ya, manajemennya yang bagus. Karena gua fans Liverpool di era Klopp transisi ke slot, gua melihat dari Klopp bisa memegang ruang ganti yang sangat solid, dan Arne Slot pun sama, bisa memegang ruang ganti sehingga pemain pun solid. Jadi era Klopp dan Arne Slot itu transisinya sangat bagus, sangat mulus. Dua-dua pelatih yang nggak usah diragukan lagi lah menurut gua. Walaupun kalau dari segi trofi memang Arne Slot baru Liga Inggris doang sekarang ini, tapi kan dengan begitu Arne Slot kan sudah terbukti bagus, bukan pelatih yang asal-asalan. Dia itu pelatih yang punya visi, sama seperti Klopp. Jadi gue sangat bangga, sangat senang Liverpool itu cerdas memilih pelatih yang tidak hanya tidak hanya namanya aja yang besar, tapi kontribusinya besar bagi klub. Tidak terlalu tidak terlalu pusing soal pemain, karena kedua pelatih ini bisa mengelola pemain seadanya dengan bagus. Contoh deh, di era Klopp, Bradley yang dari akademik dan sekarang jadi gacor-gacor banget, karena itu di era Klopp itu dia dimainin ternyata performanya bagus. Di situ mulai Klopp sering memainkan Bradley. Itu Bradley level kesempurnaannya udah 85%. Dengan masuknya Arne Slot, transisi Arne Slot dari Klopp ke Arne, Bradley dimainin terus, jadi lebih gacor. Dari yang tadinya 85% sekarang sudah menjadi 100% utuh. Terbukti dia masuk ke skuad inti, menggantikan TAA yang keluar. Ya walaupun memang butuh pelapis juga ya, namanya anak muda, kadang konsisten kadang enggak, tapi ya sukses. Dari segi pemain, segi pelatih, segi apapun, kalau solid saling support ya begitu dampaknya. Wajar Liverpool itu bisa dibilang sukses karena orang-orangnya juga yang membuat visi-visi ke depan untuk sukses, baik dari manajemen, kepelatihan, dan para pemain. Tapi ya itulah Liverpool. Dan gue akan sedikit bahas soal perihal lain selain match kemarin. Gue jujur aja melihat FSG, manajemen Liverpool itu yang waktu era Klopp itu pelit banget ngeluarin dana untuk pemain baru. Tapi kenapa di era Arne Slot ini malah belanja cepat, gerak cepat dengan pemain-pemain yang cukup bagus menurut gua. Frimpong awalnya itu kiper dulu, sebelum Frimpong itu kiper dulu. Mamardashvili dari Valencia itu kiper bagus. Selang itu baru Frimpong berapa menit baru Florian Wirtz dari Jerman, itu pemain Jerman juga mau ke Liverpool. Dan terakhir itu Kerkes. Gue aneh sama FSG. Ini biasanya dia pelit. Kalau transfer gini banyak perhitungan, banyak mikir lama sehingga kesalip ke klub lain. Tapi di musim kali ini memang cepat, musim panas kali ini memang cepat. Belanjanya gue juga emang agak aneh sih, cuman ya sudahlah. Gue juga senang dengan pilihan-pilihan pemain yang akan dibeli di Liverpool. Ya
aja lah mungkin yang topik yang membuat gua menarik maupun dari segi manajemen Liverpool yang aneh ini pergerakannya, yang gak seperti biasa dan match kemarin. Dan ya sudahlah, jangan terlalu diambil pusing. Kita nikmatin aja euforia kemenangan, euforia juara ini. Ya segitu aja dari gua. Dan gua Muhammad Raksel undur diri. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel Kritik, channel Raksel LFC di konten kritik Liverpool. Ya, jangan lupa like and subscribe. Gua undur diri. Salam GNF.